Halo Sobat Gabut dimanapun kalian berada. Di video pertama kali ini gue akan ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Danur I Can See Ghost. Danur I Can See Ghost merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 30 Maret 2017, disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini diangkat dari buku karya Risa Saraswati, Gerbang Dialog Danur, yang ditulis berdasarkan pengalaman sendiri sebagai seorang gadis indigo. Bagaimanakah dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya, Wak. Risa adalah seorang gadis indigo. Dia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Sejak kecil, Risa menjalani hidup kesepian. Ayahnya bekerja di luar negeri dan hanya berkunjung 6 bulan sekali. Sementara ibunya yang bernama Eli bekerja sebagai seorang guru. Ketika Risa genap usia 8 tahun, dia berharap dikaruniai teman. Tahun ini aku cuma mau teman supaya nggak sendirian lagi. Tak disangka dan tak pernah terduga, 3 bocah laki-laki sebaya yang bernama Jensen, Peter, dan William hadir secara tiba-tiba. Dan anehnya, hanya Risa yang dapat melihat mereka. Mereka akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah hantu orang Indonesia yang mati saat masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Teman kami. Muak dengan keanehan yang dialami Risa, Eli memanggil Asep, seorang dukun yang juga memiliki indera indigo seperti Risa. Risa, Abah tahu, tapi mereka bukan manusia. Tapi mereka baik, Risa mau sama. Asep menjelaskan bahwa Risa dapat melihat makhluk gaib karena dia dapat mencium bau danur atau mayat. Asep memperlihatkan wujud asli Jensen, Peter, dan William kepada Risa untuk menakutinya sehingga dia lupakan kemampuan melihat mereka. Sembilan tahun kemudian, Risa kembali ke rumah masa kecilnya bersama dengan Eli dan adik perempuannya Riri. Karena Eli akan dinas keluar kota, Risa, Riri, dan sepupu mereka ada ditugaskan untuk menemui nenek mereka di sana hingga pengasuhnya datang. Ketika Riri sedang bermain, dia menemukan sebuah sisir di pohon beringin yang ditanam dekat rumah. Pohon tersebut sebelumnya ditampilkan sebagai satu-satunya tempat yang ditakuti oleh Jensen, Peter, dan William, sehingga mereka mengingatkan Risa untuk tidak pernah ke sana. Pada malam hari, ada seorang wanita bernama Asi datang dan menyatakan bahwa dia adalah pengasuh yang dipanggil oleh Ibu Andre. Nah, kenalin, ini Mbak Asih. Namun Risa merasakan ada yang tidak beres karena Asi langsung saja tertarik pada Riri. Risa menyimpulkan bahwa Asi adalah sesosok hantu yang menyerupai manusia. Ketika dia menyadari bahwa Andre tidak dapat melihatnya, seiring berjalannya waktu, Asi memunculkan lebih banyak kejadian gaib hingga suatu malam, dia berhasil menculik Riri. Asi kemudian menyerang nenek dan Andre hingga mereka tak sadarkan diri. Putus asa dengan keadaan seperti itu, Risa mengabari Eli lewat telepon. Halo, Ma. Riri diambil, Ma. Risa nggak bisa. Kemudian Risa mengenang kembali kemampuan untuk melihat Jensen, Peter, dan William dengan memainkan sejak anak Sunda yang dulu sering dia nyanyikan. Kemudian mereka menuntun Risa ke alam gaib di mana Asi telah membawa Riri. Di saat yang bersamaan, Eli datang bersama Asep dengan menyentuh sisir Asi. Asep mengetahui latar belakang Asi sebagai seorang wanita yang dibunuh setelah membunuh bayinya yang ia dilahirkan dari hubungan zina. Arwah Asi lalu gentayangan dan menculik anak-anak untuk mengganti bayinya tersebut. Asep menyuruh Eli untuk menancapkan sisir Asi kembali ke pohon beringin. Karena sisirnya tersebut melambangkan arwah Asi sendiri, saat dia berhasil, Risa, Jensen, Peter, dan William dapat menyelamatkan Riri. Kalian adalah sahabatku selamanya. Pada keesokan harinya, Risa dan keluarga sepakat untuk pindah rumah. Namun Risa bersikeras bahwa dia tidak akan melupakan teman-teman gaibnya lagi. Setelah mereka pergi, ada seorang gadis mengambil sisir Asi yang telah ditancapkan ke pohon beringin, memunculkan kemungkinan bahwa arwah Asia akan gentayangan kembali.